teman-teman, perkenalkan saya Francisca Yuanggraheni, mahasiswa Universitas Tidar Magelang dengan Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai permainan tradisional yang dapat digunakan sebagai media pembelajaran dalam pelajaran Bahasa Indonesia khususnya SMA kelas 10 dengan KD 3.3 menerangkan info tentang kategori kata dan 3.4 menggunakan berbagai kategori kata dalam kalimat secara lisan atau tertulis. Sebelum lebih jauh kita membahas mengenai media pembelajarannya, terlebih dahulu saya akan menyampaikan mengenai permainan congklak atau dakon tersebut. Permainan congklak atau dakon adalah permainan tradisional dari Indonesia yang paling banyak digemari oleh kaum wanita. Permainan ini menggunakan kayu yang berisi 16 lubang. Sisi pertama dan keduanya masing-masing memiliki 7 lubang, dan di ujung dari masing-masing bagian terdapat 1 lubang. Permainan congklak ini membutuhkan 98 biji sawo atau kerikil untuk mengisi tiap lubang tersebut. Cara bermain congklak cukup sederhana, yaitu hanya dengan memindahkan isi lubang yang satu ke lubang yang lainnya. Dan untuk meraih kemenangannya ditentukan oleh banyak poin atau biji sawo yang terdapat pada ujung lubang. Tetapi untuk memenangkannya permainan dakon tersebut membutuhkan strategi tersendiri yang cermat agar dapat memenangkan permainan congklak tersebut. Congklak termasuk salah satu permainan tradisional yang dapat mencerdaskan otak anak. Pada manusia, otak dibagi menjadi 2 bagian, yaitu otak kanan dan otak kiri. Pada otak kiri memiliki fungsi dalam hal logika, bahasa, kecerdasan, dan perhitungan. Permainan congklak dapat mengasah otak anak, yaitu dengan berpikir bagaimana strategi untuk merebut biji lawan dan caranya agar anak dapat mengumpulkan biji yang lebih banyak dari lawannya. Dalam bermain congklak dapat juga mengajarkan anak dalam berhitung, karena setiap memindahkan biji ke lubang yang lainnya perlu menghitung biji tersebut agar tidak salah dalam memainkannya. Permainan congklak juga dapat mengajarkan anak dalam aspek perkembangan fisik motorik, yaitu dengan anak mengambil dan menggenggam biji dan memindahkan biji tersebut dapat melatih motorik halus pada anak, membuat tangan anak menjadi luas dan siap dalam belajar menulis. Belajar memahami aturan dalam permainan juga dapat memberi anak pelajaran bagaimana aturan yang diterapkan boleh tidaknya seperti apa, dan kejujuran juga dapat diasah di permainan ini. Apakah anak memasukkan 1 atau 2 biji dalam setiap lubangnya? Di setiap permainan pasti ada yang namanya menang dan kalah. Dalam permainan itu sudah biasa. Ketika anak mengalami kekalahan dalam permainan, disitulah anak belajar menerima kekalahan dan menghargai prestasi atau kemenangan dari lawannya. Dengan begitu, anak dapat belajar bagaimana cara menghargai seseorang dan dapat dijadikan pelajaran untuk kedepannya agar bisa belajar lagi. Bagaimana biar bisa menang dalam permainan tanpa melanggar aturan yang dibuat. Seperti itulah tadi uraian mengenai permainan dakon atau congklak yang akan kita gunakan sebagai media pembelajaran. Selanjutnya, untuk penjelasan pengaplikasian media pembelajarannya yaitu seperti ini. Jadi, di kelas kita bagi terlebih dahulu beberapa kelompok dan mungkin setiap kelompoknya terdapat 5 anggota. Nanti setiap anggota mewakilkan 1 orang untuk bermain congklak atau dakon tersebut. Jadi di dalam papan dakon tersebut sudah ada beberapa materi, dan di situ jika nanti yang kalah dalam permainan maka harus mengambil materi itu dan berdiskusi dalam kelompok, menjelaskan mengenai materi apa yang didapatkan dan bagaimana
mereka dapat menjelaskan mengenai materi tersebut. Selanjutnya kita akan mengaplikasikannya langsung bermain dakon. Seperti ini contohnya. Langsung saja kita mengaplikasikan permainan tradisional dakon sebagai media pembelajaran. Seperti ini permainannya. Nah, di sini pada bagian ini menang dan mendapatkan poin sebanyak ini. Lalu pada barisan lubang lawan kalah. Jadi mereka harus memilih 1 poin yang diambil, yaitu ini. Dan kita buka kata bilangan. Jadi tim lawan harus menjelaskan apa itu kata bilangan. Seperti contohnya, kata bilangan nama lainnya yaitu numeralia. Sebagai contoh, kalimat yang menggunakan kata bilangan seperti sepasang burung merpati atau 2 ekor anak ayam. Seperti itu cara pengaplikasian permainan dakon sebagai media pembelajaran. Nah, seperti itu cara pengaplikasian permainan tradisional dakon sebagai media pembelajaran. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata ketika saya menyampaikan pesan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.